Calon sekaligus mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belakangan menyita perhatian dunia. Penembakan yang dialami Trump merupakan yang pertama sejak 1981 setelah calon Presiden Partai Republik Ronald Reagan mengalami hal serupa. Insiden tersebut malah justru diprediksi bisa menaikkan elektabilitas Trump yang sedang bersaing ketat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres Amerika Serikat 5 November mendatang. Penembakan Trump diperkirakan berdampak terhadap pasar keuangan global dan bisa mengubah peta persaingan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November mendatang. Lalu jika Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat, bagaimana dampaknya bagi perekonomian? Kita akan ulas ini yang bisa terjadi jika Trump jadi Presiden Amerika Serikat lagi. Saat Trump memimpin Amerika Serikat pada Januari 2017 hingga Januari 2021 atau selama 4 tahun, gambaran di sini pada awal ia memerintah suku bunga The Fed berada di kisaran 0,5 hingga 0,75% dan bahkan mencapai puncaknya di Desember tahun 2018 hingga Juni 2019 yaitu di kisaran 2,25 sampai dengan 2,5%. Nah, tingginya suku bunga tersebut bersamaan dengan inflasi yang menyentuh angka 2,7% secara year on year pada Februari 2017 hingga Juli 2018. Oleh karena itu, suku bunga dinaikkan dengan cukup signifikan dan dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian suku bunga mengalami penurunan mulai dari Agustus 2019 dan konsisten di level yang cukup rendah yaitu 0 hingga 0,25% pada Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Pemangkasan suku bunga The Fed pada 2019 merupakan pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir. Dan The Fed untuk pertama kalinya menurunkan suku bunga pada semester 2 2019 karena tren ekonomi seiring salah satunya karena lemahnya inflasi dan juga prospeknya, serta karena perubahan dalam keseimbangan risiko. Nah, sementara itu secara umum, ekonomi Amerika Serikat ini telah berkembang dengan langkah stabil di bawah pemerintahan Trump dan juga Biden. Produk domestik bruto yang merupakan ukuran dari semua barang dan jasa yang diproduksi di negara tersebut telah tumbuh sebesar 6,8% selama pemerintahan Trump atau ketika pandemi maksa ekonomi mengalami resesi tajam dan juga tiba-tiba. Dengan demikian, ekonomi pulih dengan cepat berkat sebagian besar pada stimulus triliunan dolar dan juga sudah mulai tumbuh lagi pada saat Trump meninggalkan jabatannya. Inflasi pun cenderung terkendali dan rendah pada era Trump, di mana posisi tertinggi tercapai pada Juni hingga Juli 2018 yang bahkan hampir menyentuh level 3%. Dan juga pada saat era Biden, inflasi cenderung melonjak bahkan terkhusus setelah pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Saat ini memang inflasi sudah jauh melandai bahkan berada di level 3%-an. Namun angka ini masih belum berada di target The Fed yaitu di level 2% dan inflasi bahkan kalau kita flashback gitu ya sempat terbang bahkan hingga 9,1% secara year on year pada Juni 2022 lalu. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bahkan melonjak hingga 15,3%. Ini di era Trump dari 16,14 miliar dolar pada 2016, kemudian melonjak di tahun 2020 18,62 miliar dolar pada akhir tahun 2020. Nah, kenaikan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan 4 tahun terakhir era Barack Obama yang hanya naik sekitar 8,52%. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Pasca insiden sejumlah pihak bahkan mulai menyatakan dukungan untuk Trump. Salah satunya adalah CEO Tesla Elon Musk dan juga manajer hedge fund miliarder Bill Ackman. Ekonom Indef Tauhid Ahmad menyampaikan bahwa penembakan Trump ini pada dasarnya akan menguntungkan Trump dan ia justru memiliki peluang menang ke depannya. Meski demikian, Tauhid menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan, Trump ini akan berfokus untuk menekan inflasi dan konsekuensinya adalah kebijakan suku bunga yang akan jauh lebih lama di level yang tinggi sehingga suku bunga justru diperkirakan belum akan turun pada September 2024. Oleh karena itu, Tauhid memperkirakan bahwa rupiah masih akan cukup sulit untuk stabil dan bergerak di bawah level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia Fitra Faisal menyampaikan bahwa kemenangan Trump justru bisa jadi akan membuat The Fed gampang untuk menurunkan Fed Fund Rate mengingat kebijakan ala Trump yang sering memicu inflasi. Oleh karena itu, The Fed akan menunggu sampai akhir tahun untuk menurunkan Fed Fund Rate dan terbuka kemungkinan untuk bisa jadi menunda penurunannya sampai tahun depan.
Sedangkan untuk hal rupiah, nah hal ini akan bawa rupiah ke angka atau level keseimbangan baru di kisaran Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indra Stomo mengungkapkan bahwa dengan semakin besarnya peluang Trump untuk menang dalam pemilihan tahun ini, maka hal ini akan menjadi angin segar bagi pasar keuangan Indonesia. Ia mengatakan Trump memiliki gaya American First, sehingga ekspor lebih kompetitif dan mau tidak mau mereka akan membuat kurs melemah. Menariknya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kekayaannya ini justru bertambah bahkan hingga lebih dari $1 miliar setelah adanya upaya pembunuhan terhadap dirinya saat sedang berkampanye seiring saham Trump Media yang merupakan induk dari platform media sosial Truth Social melonjak. Nah, insiden penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentunya menimbulkan berbagai spekulasi terkait dampak terhadap pasar keuangan dan kebijakan suku bunga di Amerika Serikat termasuk Indonesia. Jadi bagaimana menurut Anda, apakah dengan kembali terpilihnya Trump dapat menguntungkan Indonesia?